libur atau menjalankan tes. Ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita. Kemarin sampai kepada seorang reformis dari Mesir, ahli Pasa. Sekarang kita naik ke pembaru yang berikutnya, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Kalian bisa melihat di halaman 22 bahwa para mujahid, reformer, mujahid itu banyak di berbagai negara. Mesir, Afghanistan, kemudian dari Arab sendiri ada, Turki ada. Maka ini saya tampilkan pembaru dari Afghanistan, bahwa Al-Afghani adalah lahir di Asadabad, Afghanistan, tahun 1838. Dia dikenal seorang sayyid, mengalir darah bangsawan, berasal dari Fatimah binti Rasulullah Muhammad SAW dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Dia dulu seorang penulis atau Renaissance of Islam. Dia itu membaru tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan Islam, orangnya Islam, permasalahan Islam, pola pemikiran Islam, dan bagaimana langkah ke depan umat Islam. Jadi dia seorang mujahid, pembaru. Bagaimana nanti umat Islam ke depan setelah ada penjajah-penjajah yang sebelumnya telah memundurkan pola pikir umat Islam. Maka beliau memiliki semangat yang tinggi, seorang revolusioner. Jadi dia dikenal seorang pembaru yang mempunyai khas revolusioner, mengadakan perubahan yang cepat, artinya begitu. Dan dia senantiasa menegakkan kalimatul haq, kalimat-kalimat kebenaran, atau Quran, hadis, dan sebagainya. Dimanapun dia berada, sekalipun berhadapan dengan orang-orang zalim, raja zalim misalnya. Maka dari situ selalu dia muncul, bagaimana supaya nanti umat Islam ke depan bisa bersatu, menggalang persatuan, solidaritas umat Islam, jadi saling mengenali, saling bersatu, saling berpikir. Maka terkenal dengan gerakan Pan-Islamisme, menyatukan umat Islam atau membangun solidaritas Islam sedunia yang berdasarkan Islam. Jadi Pan-Islamisme adalah sebuah solidaritas umat Islam, solidaritas Islam yang berdasarkan Islam. Ya. Ini Pan-Islamisme. Di dalam Pan-Islamisme mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama membangun dunia Islam di bawah satu pemerintahan. Ya. Jadi Islam dibangun atas dasar pemerintahan Islam. Kenapa? Kalau pemerintahnya sudah Islam, maka nanti jalur-jalur atau pola-pola gerakan pemerintah akan tetap membela adanya Islam. Ya. Jadi ini mempunyai tujuan, kalau pemerintahnya sudah Islam dia atau pemimpinnya sudah Islam, akan mempermudah untuk bagaimana mengadakan gerakan atau dakwah Islamiyah. Tujuannya seperti itu. Yang kedua, dari Pan-Islamisme mempunyai tujuan untuk musuh penjajah dunia Barat, dunia Islam pada waktu itu. Jadi ini sesuatu gerakan yang memang cukup berani. Artinya apa? Pada waktu itu banyak negara Barat yang mengubarkan adanya tentang glory gospel.
dimanapun negara Islam. Tetapi dia berani untuk nanti bagaimana supaya ini bisa terhalau. Umat Islam berani maju menghadapi misi-misi dari Barat ini. Misalnya menyebarkan agama Kristen, menjajah, menggali, mengeksplor kekayaan umat Islam, harus berani. Maka dia membangun bagaimana umat Islam di Afghanistan, kemudian menyebar di dunia Islam lainnya, untuk senantiasa bersatu, bersolidar, saling mengenali, ya, tidak individualistik, saling berteman, saling bersama-sama bagaimana Islam ini bisa bangun dan jaya kembali. Ini Afghanistan. Jadi dia tidak tanggung-tanggung. Sekali mengadakan gerakan pan-Islamisme itu, di seluruh jagat Afghanistan harus segera untuk bangkit kembali. Jangan sampai ada satu pemuda pun atau Islam yang nanti akan tertindas kembali. Ini cita-cita dia. Ya. Maka dari situ dia kepingin tahu kenapa umat Islam sampai begitu terjajah dan ketinggalan jauh dari bangsa-bangsa Barat yang waktu itu sudah mendunia, menguasai ekonomi, menguasai militer, menguasai daerah-daerah, bahkan menguasai penyebaran agama. Ya. Maka dia mempunyai doktrin, mempunyai ajaran. Cobalah kita berpikir umat Islam. Yang pertama adalah ajaran Islam adalah sesuai untuk setiap perkembangan masa dan dimanapun di Arab maupun non-Arab. Ini pemahaman bahwa Islam di Afghanistan, Islam di Arab, di dunia manapun, ya, ini sesuai, bukan bertentangan. Misalnya kita kerja keras, ya, di Arab yang banyak agamanya, di dunia lain yang agamanya mungkin tidak terlalu ketat di sana. Ini sesuai dan iramanya ada, bukannya kok Islam itu kaku, enggak. Bagi pemeluknya itu bisalah bekerja keras, nanti waktu sholat. Ada zakat, ada. Jadi fleksibel, bukannya Islam itu kaku harus senantiasa beribadah terus, tidak peduli dengan dunia, enggak. Islam mengajarkan di Arab pun juga ada perintah untuk bagaimana umat Islam itu setelah fas'alillah badil baik, kemudian setelah itu kita kembali untuk mencari bagian kita rezeki di dunia. Memang ada ketika kita mendengar panggilan sholat Jumat, kita suruh cepat-cepat wadkurullah, ingat pada Allah, ya. Sholat. Setelah itu ada perintah untuk segera kembali mencari bagianmu di dunia ini, rizki-rizki itu. Jadi Islam tidak harus habis sholat Jumat lalu di masjid tengok-tengok, enggak. Tapi fleksibel. Ya ingat pada Allah, ya cari rizki, cari bekal. Orang ibadah nggak ada bekalnya secara materi, nggak mungkin. Karena kita orang materi. Kita butuh makan, minum, butuh kekuatan fisik. Bagaimana misalnya kita Ramadan menghadapi puasa, butuh fisik, butuh makan yang bergizi. Karena kita tuh orang-orang fisik, orang-orang materi, materialistik. Kalau badan materi nggak dimakan dengan materi, mana mungkin? Kalau malaikat tidak makan nasi, makan minum, makan yang. Tapi kita manusia harus kita juga bekerja. Di samping kita itu ingat pada Allah, sholat, ibadah, kita juga disuruh bagaimana kita membekali diri yang kita itu orang materi yang harus diisi dengan coba materi. Ya. Jadi bahwa Islam dimanapun tempat adalah sesuai bagi pemeluknya. Tidaklah Islam itu kaku hanya ibadah, tetapi juga Islam itu diberi perintah untuk bagaimana itu kita harus juga imbang antara dunia dan akhirat. Yang kedua, Afghani mempunyai pemikiran, di samping punya gerakan,
dia juga mempelajari bagaimana umat Islam itu kok bisa mundur waktu itu, ya. Bagaimana pemikiran mereka kok bisa sampai begitu down, begitu hancur, begitu mengalami kemunduran. Mereka mempelajari bahwa ada beberapa pemahaman yang salah menurut dia, bahwa umat Islam itu punya pemahaman tentang masalah takdir yang dimaknai hanya kita tuh menyerah pada penguasa, pada Allah. Bagi seorang reformer, seorang pembaru, harus mengolah ulang pola pemikiran masyarakat Islam. Kita tidak bisa hanya menyerah pada takdir. Kalau kita ditakdirkan tidak kaya, juga nggak kaya, Pak, ngapain kita harus kerja misalnya. Ya seperti itu, ya. Maka ini dibangun oleh Al-Ghani sampai sekarang. Jadi dulu ketika di Afghanistan, orang-orang sana digembleng umat Islam. Bagaimana supaya umat Islam tidak tergantung pada takdir, ya. Harus menggunakan pola pemikirannya bagaimana supaya hidup. Sampai mengatakan innallaha la yuhibbu qaumin hatta yuhibbu anfusihim. Sampai dia mengatakan Allah itu tidak akan merubah suatu kaum sendiri tidak merubah dirinya untuk maju. Jadi kalau kita kepingin pintar ya belajar, ingin sukses ya harus berusaha keras. Bagaimana kita itu bekerja banting tulang, ibadah juga. Itu anjuran Al-Ghani. Ternyata itu manjur. Setelah digembleng umat Islam itu menjadi pola pemikiran yang modern. Bagaimana dia berpikir sesuai dengan era zaman yang dia alami. Harus bekerja keras, harus berpikir yang maju untuk bagaimana menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain. Oke, kalau itu sudah selesai, kita akan untuk di sini saya beri sebuah pertanyaan atau dua. Apa pengertian orang yang berkepercayaan pada takdir istilahnya? Yang kedua, bagaimana Ghani mempunyai komentar tentang masalah fana? Oke, nanti kita kerjakan sama-sama. Ada teman-teman, akhirnya sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.